Selamat pagi saudara-saudara. Saya harap kabar kita semua baik pagi ini. Saya harap kita sudah sarapan, sudah ngopi. Ya, jadi supaya kita semangat mendengarkan firman Allah pagi hari ini, saudara ya. Ya, selamat datang Pak Gabung. Ya, bergabung lagi dengan kita, puji Tuhan, dalam keadaan sehat. Ya, saudara-saudara, pagi hari ini saya mau berbicara tentang satu tema, ya, yang integritas. Integritas. Ya. Tema ini penting karena salah satu ciri ketika seorang percaya atau anak-anak Tuhan bertumbuh di dalam Tuhan dan pengetahuan akan Tuhan adalah bahwa orang percaya memiliki integritas, saudara. Ya, baik, mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 11 ayat 3. Ya, yang ada di layar ini hanya bagian A-nya, tetapi kalau saudara mau melihat Amsal pasal 11 ayat 3 secara utuh boleh dibuka, ya. Dan seorang mungkin boleh baca buat kita Amsal pasal 11 ayat 3. Silahkan Oma baca buat kita satu ayat ini. Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan. Belum lengkap ya, habisin Om. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangan. Ya, terima kasih. Jadi Amsal pasal 11 ayat 3 di dalam terjemahan Alkitab dari LAI terjemahan baru, ya, sekarang sudah ada terjemahan baru 2 ya. Di pastori ada 3 yang bisa diambil, siapa yang mau? Ya, di pastori ada 3 Alkitab terjemahan baru 2 yang terbaru ini, gratis, tanpa bayaran. Ya, kalau saudara cari di toko buku, saya pikir harga ini ya sekitar lebih dari 100 ya kalau Alkitab kayak gini. Tapi kita punya 3. Kalau ada yang mau, cuma 3. 1, 2, 3. Udah habis Pak. Nanti diambil ya, yang angkat tangan tadi. Ya 3, saudara ya. Baik. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Dan orang yang jujur ini dibandingkan secara terbalik dengan pengkhianat. Betul? Di ayat 2-nya. Kalau Amsal itu kan bahasanya puisi kan. Jadi sebenarnya di dalam bahasa aslinya, di dalam struktur bahasa Ibraninya, ini bernada seperti kita membaca puisi. Ya. Jadi orang yang jujur ya itu dibandingkan terbalik dengan pengkhianat, betul ya? Nah, di dalam banyak terjemahan Alkitab, ya, kata ketulusan, ya, kata ketulusan yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ya, kalau saya tidak salah ingat itu bahasa Ibrani itu tumma, ya, kalau saya tidak salah ingat, ketulusan itu lebih dari 25 terjemahan bahasa Inggris, termasuk satu terjemahan langsung dari bahasa Ibraninya itu menggunakan kata integrity. Ya, lebih dari 25. Karena Alkitab itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu versinya banyak sekali. Dalam bahasa Indonesia juga ada beberapa, ada BI Bahasa Indonesia Sehari-hari, BIS, ya. Ada juga bahasa Indonesia mudah dipahami, ada lalu bahasa Indonesia
terjemahan baru, ada di dalam terjemahan bahasa Indonesia juga kita punya beberapa ya. Nah, jadi kata ketulusan di dalam Amsal 11 ayat 3a ini diterjemahkan dengan kata integrity, atau di dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Inggris integritas. Ya, integritas. Sekali lagi, kenapa ini penting, saudara-saudara? Ya, ini menjadi salah satu ciri yang tampak jelas dari seorang anak Tuhan. Ya, waktu Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, salah satu pesannya di dalam surat 2 Korintus itu adalah bahwa jemaat atau orang percaya itu dianalogikan sebagai surat Kristus yang hidup. Kenapa surat? Paulus mengatakan supaya mereka dibaca oleh semua orang. Jadi sebenarnya hidup kita itu dibaca oleh orang. Tujuannya apa? Secara positif, agar mereka memuliakan Bapamu di sorga. Matius 5. Ya, mereka melihat terangmu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu tujuannya. Ya, jadi mari kita coba dalami ini. Ini tidak harus selesai minggu ini, karena ini ada 28 slide. Ya, jadi sampai di mana kita selesai, ya kita berhenti. Kita sambung minggu depan. Gitu ya. Jadi enjoy aja, nikmati aja. Ya. Saya akan lihat jam saya supaya tidak terlalu lama, karena pelajaran begini biasanya sedikit membosankan. Tapi kalau kita membuka pikiran kita, ini akan menjadi menarik. Ya. Baik, next. Saya mau membuat sebuah simulasi. Coba tanya diri Anda. Diri siapa yang ditanya? Diri saya, bukan orang ya. Bukan orang. Pertama, pada saat Anda keluar dari supermarket atau Indomaret atau Alfamart atau apapun itu, toko, dan sedang menuju keluar, Anda sadar bahwa kasir telah mengembalikan 40.000 lebih dari yang seharusnya. Maksudnya nih, saudara belanjanya 70.000, kasih uang 100, harusnya kembali berapa? 30. Tapi kasirnya salah, dikasih kembalian 70, berarti lebih 40 kan? Saudara keluar lalu tiba-tiba sadar, lebih nih 40. Apa yang saudara lakukan? Apakah Anda kembali lalu memberikan uang kelebihan itu, atau berkata dalam hati, puji Tuhan, berkat Tuhan tidak akan kemana? Itu harus kita jawab loh. Betul? Ya, kembali, Mbak, uangnya lebih. Atau terima kasih ya Tuhan, Engkau tahu kebutuhanku. Berkat memang tidak kemana. Apakah begitu? Itu perlu kita jawab secara jujur. Ya. Yang kedua, next. Waktu Anda, ini khusus pegawai kantoran atau pegawai di perusahaan, waktu Anda memerlukan kertas dan amplop untuk keperluan pribadi kita, apakah diam-diam mengambil dari kantor atau cuma 2? Itu juga perlu kita tanya. Ya. Berikutnya, Anda menemukan dompet di jalan. Waktu dibuka, ada uang 250.000. Banyak dong. Itu udah hampir hitungan juta tuh ya, 1/4 juta ya. 250.000. Tapi di dalam dompet itu ada juga kartu nama, ada alamat, ada nomor telepon si pemilik dompet. Apakah Anda akan menghubungi si pemilik dompet lalu mengembalikan utuh dompet itu beserta isinya? Atau berkata dalam hati, puji Tuhan, berkat Tuhan tidak akan kemana? Itu perlu kita tanya.
Next. Waktu Anda melihat suami atau istri teman baik Anda sedang berkencan dengan orang lain, selingkuh ini ceritanya. Apakah Anda merasa punya kewajiban untuk memberitahukan kepada teman baik Anda? Ingat ya, teman baik, bukan semua orang loh ya. Jangan nanti Anda lihat istri siapa gitu. Kayaknya aku kenal ini, padahal nggak teman baik, diurusi. Hati-hati. Ini bicara teman baik. Apakah kita punya kewajiban memberitahukan, bro atau sis, ya kan? Next. Anda yang pernah menginap di hotel, biasanya handuk di hotel itu biasanya, nggak selalu, bagus-bagus, tebal, lembut. Nggak tahu apakah campuran benang wol atau apa ya. Apakah Anda waktu keluar diam-diam mengambil handuk itu karena bagus? Ya, itu perlu kita tanya. Kenapa begitu? Ya ada kejadian barusan beberapa bulan lalu di YouTube, ada wisatawan asing. Mereka ambil handuk satu keluarga dari satu hotel tempat mereka menginap. Ya, itu dimasukkan di YouTube secara langsung. 6. Next. Pada saat Anda sedang meletakkan satu file ke meja rekan Anda, lalu tiba-tiba di meja itu ada laporan keuangan pribadi. Apakah kita kepo mau lihat laporan itu? Itu perlu kita tanya dalam diri kita. Waktu Anda sedang belanja di mall, lalu ada yang ngutil. Tahu ngutil ya? Ngambil, nyembunyiin. Biasanya yang pakai jaket-jaket tebal, ya kan nggak kelihatan. Apakah Anda punya kewajiban melaporkan hal tersebut kepada petugas? Nah, jawaban-jawaban kita atas pertanyaan-pertanyaan ini, ya next. Ini akan menunjukkan kepada kita apakah kita ini seorang yang memiliki integritas atau tidak. Ya, kalau Anda menerima kelebihan uang, kalau kita menjadi seorang yang berintegritas, seharusnya kita kembali dan mengembalikan kelebihan itu. Saya paling tidak dalam hidup saya lebih dari 2 kali peristiwa ini terjadi, saudara. Tapi saya mau kasih tahu satu saja. Suatu hari saya mau nyebrang pulang dari Bali, ya. Jadi saya nongkrong di Padang Bayi karena kami harus menunggu kapal. Karena lapar, ya. Waktu itu habis rapat kerja daerah, dia masih kecil dan istri saya membeli mie cup itu di warung, dan terjadilah kembaliannya lebih 50.000. Ya, bayangannya itu uang saya 100, padahal uang saya 50. Jadi saya belanja sekitar 3 cup waktu itu sekitar 35.000, harusnya kembali 15.000, dikembalikan 65.000. Apa yang saya lakukan, saudara? Saya kembalikan uang itu. Ya, itu integritas. Bahwa saya tidak mau mengambil sesuatu yang jelas-jelas. Ini perhatikan kalian ya. Yang jelas-jelas ada pemiliknya. Yaitu siapa pemilik uang 50.000 itu? Pedagang itu. Pedagang itu tentu berterima kasih, dan saya tahu makna 50.000 bagi seorang pedagang asongan, betul? Ya, makna 50.000 bagi seorang penjajah asongan itu kita mengerti betapa berharganya. Jadi saya mengembalikan apa yang jelas-jelas ada pemiliknya. Kadang-kadang ada pertanyaan, Pak, kalau kita ketemu uang di jalan, seperti tadi kasus, tidak ada alamatnya, Pak. Ketemu saja, gitu. Dompet nggak ada kartu pengenalnya, Pak. Nggak ada identitasnya, Pak. Pokok nggak ada apa, nomor HP juga nggak ada.
itu berkat Anda. Benar? Iya dong. Kalau Anda umumkan, siapa yang kehilangan uang? Pasti yang nunjuk tangan 25 orang. Betul? Kalau tidak ada identitas sama sekali loh ya. Tapi itu dia tempatnya juga. Kalau tiba-tiba nanti pulang gereja, Anda ketemu uang sama dompet 200.000 di bawah situ, jangan bilang nggak ada alamatnya nih. Iya kan? Nggak ada alamatnya nih. Pak Pen tadi bilang nggak ada alamatnya, itu berkat. Lihat lokusnya, lihat tempatnya, betul nggak? Pasti itu punya salah satu jemaat. Masih gampang kita tracking, betul nggak? Dan yang kedua, kalau saya katakan dompet siapa ini, kan nggak mungkin semua saudara tunjuk tangan kan? Itu loh. Jadi pertimbangan moral seperti ini menentukan integritas kita. Tapi kalau saudara ketemu dompet nggak ada orang, nggak ada namanya, nggak ada ini, nggak ada identitas, ada uang di dalam, itu di jalan menuju utang, ya sudahlah, itu berkatmu. Kan gitu kan? Kan nggak mungkin juga saudara sepanjang utang sampai ke alas saya ketemu dompet saudara, kan nggak mungkin kan? Atau saudara boleh tinggalkan kalau hati nuranimu nggak nyaman kan? Tapi ingat, orang di belakangmu yang ngambil. Mengerti ya maksudnya ya? Jadi ada pertimbangan moral, pertimbangan logis ketika kita mau membahas tentang integritas. Tapi kalau dompetnya ada nomor telepon, ada KTP-nya di situ, alangkah baiknya kita menghubungi. Siapa tahu uang 250.000 itu adalah titik darah penghabisan orang itu. Kan? Kita kan tidak tahu kondisi orang. Nah, itu integritas. Artinya integritas dalam contoh-contoh tadi, kita mengerti apa yang menjadi bagian kita, dan kita mengerti, paham apa yang bukan bagian kita. Itu salah satu contoh integritas. Ya, oke. Jadi apa itu integritas? Next. Apa itu integritas? Integritas adalah utuh. Ya, di dalam bahasa Latin berasal dari satu kata integri, itu artinya utuh. Kalau kita aplikasikan ke dalam tindakan sehari-hari, kalau saudara beli buah apel, kalau sudah ada gigitannya, saudara mau beli nggak? Karena tidak utuh. Saya nggak bilang orang yang gigit loh ya, kalong yang gigit. Karena tidak utuh. Kalau kita beli buah, selalu kita pilih, betul? Kita pencet-pencet, kita lihat di mana bagian lembek, kalau ada kita pulangkan, betul nggak? Ya, saya kalau beli jambu, karena saya suka jambu, itu selalu saya pilih dengan hati-hati, saudara. Saya cuma beli sekilo, belinya setengah jam. Pilih, saya lihat keliling, saya nggak percaya, saya balik lagi, saudara. Ya, karena saya nggak mau makan buah jambu yang sudah busuk di dalam. Kadang-kadang sedikit aja, ya, udah busuk di dalam. Memang kalau ada ulat itu sumber protein, tapi kan protein saya sudah ada dari tempat lain kan, nggak perlu dari ulat, buah kan, gitu. Jadi saya pilih itu. Kenapa? Karena saya suka yang utuh, betul? Kalau engkau mencintai pasanganmu utuh, betul nggak? Istri mencintai suaminya utuh, betul? Gak ada kan, Pak? Saya mencintaimu hanya 75%. Yang 25% nanti dah siapa tahu ada yang cocok. Nggak mungkin kan? Betul nggak? Nah itu dia, utuh. Itulah makna integritas. Utuh, lengkap, tidak kurang. Ya, Oxford Dictionary, salah satu kamus yang sering dijadikan rujukan oleh kaum akademis, yaitu Oxford Dictionary, mengatakan integritas itu adalah kualitas dari kejujuran. Lalu di dalam kualitas kejujuran itu ada prinsip
moral yang kuat. Itu tadi prinsip moral, integritas. Belakangan ini kan banyak tuntutan secara politik, ya kan, tentang integritas, betul? Ya. Hukumnya nggak dilanggar, katanya, konon kata mereka, moralnya yang dilanggar. Moral itu penting, moral itu penting, ya kan? Moral itu penting, ya. Jadi itu integritas. Kalau saya ketemu orang jatuh di jalan, kakinya luka-luka jam 11 malam, secara hukum pidana, kalau kita nggak tolong, kita dipenjara. Hah? Enggak dong. Nggak ada hukum yang mengatur kita harus tolong orang yang jatuh, kakinya luka-luka. Betul nggak? Nggak ada itu hukum. Tapi secara moral, salah nggak itu? Salah. Jadi jangan bilang pasalnya mana Pak? Ya kan? Nggak ada kok Pak. Nah, integritas itu menyangkut moral. Ini penting. Kenapa saya ulang-ulang ini? Integritas itu menyentuh sisi moralnya, selain menyentuh aturan yang ada. Anda naik motor nggak pakai helm, berintegritas nggak? Tidak. Itu secara hukum di jalanan. Tapi kalau Anda nggak pakai helm di sini, di depan jalan ini, kira-kira secara hukum Anda salah nggak? Salah juga Pak. Siapa yang mau nangkap Anda di sini? Ya memang, tapi tetap salah. Secara hukum. Hukumnya apa? Gunakanlah helm mengendara di jalan, betul nggak? Jalan yang dimaksud jalan apa itu? Jalan besar itu, yang ada polisinya itu. Dan yang kedua yang rame. Kalau Anda ke ladang nggak pakai helm, secara hukum salah apa enggak? Debatable kan? Bisa diperdebatkan kan? Tapi kalau itu diperdebatkan, secara moral salah apa enggak? Salah. Kenapa salah Pak? Anda nggak sayang kepala? Anda nggak sayang bagian tubuh Anda yang lain? Kalau kita jatuh, kepala kita terantuk. Kalau kita pakai helm, kira-kira kepala kita bisa nggak kerusakannya dikurangi? Bisa dong kalau pakai helm kan? Terantuk tuh. Untung pakai helm. Kan gitu kan? Anda nggak pakai helm di kebun, nggak ada yang nangkep. Nggak mungkin polisi tilang Anda itu. Nggak mungkin. Tapi kalau kita kepleset jatuh, pas kena batang yang baru ditebang, minimal jahitan 3 biji. Betul nggak? Secara moral kita salah. Makanya hukum baik di Alkitab maupun di tempat lain itu tidak semata-mata karena ada pasalnya. Orang yang berintegritas, orang Kristen yang berintegritas, meletakkan etika dan moral atas pasal-pasal itu. Betul? Amin? Itu dia. Meludah di depan orang, ada nggak hukum pidananya? Misalnya nih, oma lagi nongkrong, makan nih, sambil dengar musik Sway of Me, ya kan, enak tuh kan, ambil makan. Tiba-tiba ada orang di samping, 1,5 meter lah, padahal dia tahu ada orang makan. Dihukum pidana nggak orang itu? Ya saya tanya tuh, ditangkap polisi nggak orang itu? Tapi secara etika moral salah nggak dia? Salah. Mau kita betul lah? Iya kan? Artinya integritas itu memiliki kekuatan moral di dalamnya. Ya, ini penting karena ketika nanti kita keluar dari tempat ini,
waktu kita mulai menerapkan kebenaran firman Allah ini dan pelajaran tentang integritas, prinsipnya utuh. Ada moral, ada etika, ada hukum-hukum Tuhan. Kalau di luar gereja, ada moral, ada etika, ada hukum-hukum yang berlaku. Ya kan? Itu dia. Ya, baik. Next. Secara jujur menyatukan kata dan perasaan dengan pikiran dan tindakan tanpa ada keinginan selain untuk kebaikan orang lain. Tidak ada keinginan untuk menipu. Ini integritas. Unsur-unsurnya itu penting. Tidak ada keinginan untuk menipu. Tidak ada keinginan untuk mengambil untung. Maksudnya mengambil untung dari orang lain, bukan dari dagang. Ini tidak bicara dagang. Mengambil keuntungan dari orang lain. Tidak ada keinginan untuk memanipulasi atau mengontrol orang lain. Tahu mengontrol ya? Salah satu contohnya gini. Ya. Kalau saya memberi sesuatu kepada Pak Yakub, saya kasihlah dia beras 1 karung tiap bulan nih. Pak Yakub, saya bantu Pak Yakub 1 karung. 1 karung berapa kilo? Hah? Yang paling kecil aja dah 5 kilo. Kan 1 karung juga itu. Iya kan? Jadi saya kasihlah 1 karung. Karena saya bantu Pak Yakub tiap bulan, maka saya pengen menggunakan Pak Yakub secara tidak tepat. Saya pengen menggunakan rasa tidak enaknya kepada saya. Pak Yakub, tolong ini dong. Karena Pak Yakub merasa saya bantu dan saya tahu betul itu dia nggak enak. Padahal dia nggak mau melakukan itu. Itu saya sedang tidak berintegritas. Mengerti ya? Jadi saya menggunakan rasa tidak enaknya karena tiap hari, tiap bulan dia saya bantu beras 5 kilo. Saya tahu kalau saya suruh dia pasti merasa nggak enak, pasti dia lakukan. Nah, disitulah letak saya tidak berintegritas. Itu namanya memanfaatkan orang lain, memanipulasi orang lain. Mengerti ya? Itu yang dimaksud di definisi ini. Jadi kita harus jujur. Makanya sering saya bilang, kalau Anda tidak mau, bilang tidak, tapi dengan alasan-alasan yang jelas dan tepat. Jangan Pak Pen bilang nggak mau, ya saya lagi nggak mau, nggak enak, saya nggak mau aja dah. Bu, tolong ini, nggak mau, kan lebih baik terus terang Pak Pen. Iya kan? Nanti saya tanya alasannya apa. Kalau alasannya tepat, pasti saya terima. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi kalau alasan pokoknya nggak marah. Kalau udah pokoknya itu udah susah itu deh. Pokoknya itu sudah. Integritas itu tadi apa? Jujur, betul nggak? Jujur. Kalau kita bilang nggak mau, alasannya apa? Kan gitu kan? Itu integritas. Dan ruang integritas itu beda-beda. Kalau suami dan istri, misalnya suaminya minta tolong, "Ma, masakin mie instan tapi setengah matang." Nggak mau lagi, capek. Bisa kan? Boleh dong. Tapi kalau misalnya karyawan dengan bos, "Pak atau Bu, tolong kerjakan laporan keuangan yang harus disetor sore nanti ya." Nggak mau Pak, saya lagi capek. Boleh? Nggak boleh. Itu juga integritas. Jangan bilang, "Pak Pen saya bilang loh Pak, kita nggak boleh lo terpaksa." Kalau pas kita nggak mau, ya nggak mau aja Pak. Loh, makanya kita tadi integritas itu ada ruang yang berbeda-beda. Nggak bisa kita sapu jagat, sapu rata. Nggak bisa. Saya teringat film Mak Lampir, jadi lagi sapu jagat, ya kan? Nggak bisa kita sapu rata, betul nggak? Anda dokter jaga 24 jam, dokter jaga malam, bukan 24 jam, dokter jaga malam. Sengantuk apapun Anda,
Anda, kalau ada pasien di UGD, Anda harus layani, betul nggak? Itu integritas. Kita nggak bisa bilang, maaf ya, saya juga manusia, saya ngantuk, emang kamu aja yang ngantuk. Ada pasien ini, dan dia dokter jaga, nggak bisa. Pendeta saya bilang, kalau kita terpaksa nggak boleh melakukan sesuatu yang terpaksa. Ya nggak bisa. Makanya perlakuan sikap-sikap seperti ini nggak bisa sapu rata, nggak bisa. Tapi pedomannya ada, apa? Kejujuran, keikhlasan, tanggung jawab, betul nggak? Itu tadi dikatakan, keinginan untuk kebaikan orang lain, tidak memanipulasi, itu pedomannya. Ya, jangan disapu rata gitu, nggak bisa juga. Hari Minggu Anda mau ibadah misalnya, ini misal ya, misal, jangan ada yang marah, orang mesti bareng marah, misal. Tapi ngantuk betul kita. Pernah mau bangun hari Minggu tuh ngantuk betul? Saya bukan pernah, sering saya. Jadi waker saya begitu, aduh, kok cepat sekali malam ini berlalu ya. Saya kan orangnya kan deep sleep, tidur nyenyak saya. Cepat banget ya. Tapi karena saya tahu ini hari Minggu, saya udah tetapkan di pikiran saya, ini hari Minggu, tidak boleh ada kata delay. Sengantuk apapun saya bangun, mata saya paksa mendelik walaupun gak ada orang lihat. Saya ke dapur, saya bikin kopi, saya minum air putih supaya apa? Terang. Karena saya tahu nggak bisa saya bilang, yang tolong WA di grup jemaat hari ini ibadah ditunda sampai jam 10 karena apa? Saya ngantuk. Nggak bisa. Itu integritas loh. Itu integritas, saudara. Jadi integritas itu walaupun kita tidak bisa sapu rata di semua tempat bentuknya, tapi pedomannya ada. Integritas itu bicara tentang tanggung jawab yang diselesaikan, betul? Integritas itu bicara tentang kebaikan dan kejujuran hati, keikhlasan, itu integritas. Dan itu nilai yang harus dimiliki oleh orang percaya, supaya mereka melihat terangmu dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Jangan kita membawa diri saya orang Kristen, tapi kita tidak memiliki keikhlasan, kita tidak memiliki kejujuran, kita tidak memiliki rasa untuk menyelesaikan tanggung jawab. Jangan. Berarti kita hanya orang Kristen tapi tidak memiliki nilai integritas tadi itu. Kita nggak utuh menjadi Kristen. Ingat, makna literal integrit itu artinya utuh kan tadi kan? Utuh. Siapapun kalau nggak utuh nggak senang, betul nggak? Nggak senang. Orang yang pacaran misalnya, kamu cinta padaku enggak? Kamu 70%. Diajak nikah enggak yang cintanya 70%? Ya enggak dong. Cinta harus 100%. Betul. Saya sepakat. Betul enggak? Begitu. Enggak bisa kita hubungan enggak utuh itu enggak bisa. Enggak bisa. Ingat? Seperti lagu Ita Purnamasari, cintaku padamu takkan berubah. Nah, itu 100%. Ya kan? Cinta Tuhan juga gitu. Tuhan, kalau pas berkat banyak, saya cinta kepada Tuhan. Tapi kalau pas berkat tersumbat, saya cari Tuhan lainnya. Sorry ya Tuhan ya. Nggak bisa. Kita cinta Tuhan baik ketika berkat cukup maupun ketika berkat tersendat. Betul nggak? Itu namanya berintegritas cinta kita kepada Tuhan. Itu dia. Utuh ya.
Ya, baik, next. Ketika manusia dipenuhi dengan banyak keinginan yang saling konflik, ya bertentangan maksudnya. Saya pengen tidur, tapi saya harus ibadah. Bertentangan dong? Ya. Apalagi saya sedang butuh uang, tapi kok ini uang dapatnya dari hasil yang tidak baik ini. Itu bertentangan kan? Ketika seseorang dengan banyak keinginan yang saling bertentangan, ya, apabila seseorang bertindak begitu saja dalam suatu waktu berdasarkan keinginan yang kuat, hanya berdasarkan keinginan, makanya ingat ya, keinginan, ya, kehendak. Dalam Alkitab disebut sebagai telema, kehendak. Itu harus diuji. Oke? Itu harus diuji. Nggak bisa pokoknya saya pengen. Termasuk ketika Anda punya uang, kan sering saya bilang, jangan bilang di hadapan Tuhan, ini uang saya kok, keringat-keringat saya, suka-suka saya dong pakai. Nggak bisa itu. Jadi orang Kristen udah nggak bisa begitu. Ingat, menjadi orang Kristen kita ada di dalam sebuah bingkai. Di luar bingkai orang lain bebas melakukan apa saja. Kita hidup di dalam bingkai ini. Ketika kita lihat keluar, loh dia bisa lakukan itu, kita nggak boleh. Kalau kita keluar dari bingkai ini, kita tidak Kristen lagi. Coba orang lain boleh nipu kecil-kecilan, kita nggak boleh. Orang lain bebas melakukan apapun, kita nggak boleh. Oh ini kan hasil keringat saya, padahal nggak pernah keringat tuh. Ini kan hasil keringat saya, jadi suka-suka saya dong saya pakai. Nggak bisa, nggak bisa. Karena kita mengatur bagaimana cara kita menggunakan uang dengan baik. Nggak bisa. Wah saya udah capek nih, sesekali mabuk nggak apa-apa lah. Moke di sini ya. Moke betul ya? Iya. Moke apa moke? Moke. Sesekali mabuk. Ini kan kesenangan, pleasure. Ya. Sesekali. Toh ini uang saya kok. Boleh nggak ini? Nggak boleh. Kita dibatasi oleh etika Alkitab. Itu integritas. Saya bisa melakukan apapun sesuai kehendak saya, betul? Tapi saya diatur dan dibatasi oleh etika moral yang ada di dalam firman Allah. Sehingga hasil akhirnya saya boleh melakukan segala sesuatu, tetapi tidak boleh bertentangan dengan etika dan moral Alkitab. Itu baru betul. Saya boleh nipu orang nggak? Boleh. Bertentangan nggak dengan Alkitab? Nggak tahu. Nipu bertentangan nggak dengan Alkitab? Berarti saya nggak boleh nipu. Jelas? Itu integritas, bro. Itu integritas. Ya kan? Itu maksud saya ya. Jadi ketika ada dua keinginan yang saling konflik, maka carilah keinginan yang sesuai dengan firman Allah. Jangan tanya begini, ya Tuhan aku pengen dengar suaramu, boleh gak hari ini saya ngantemin orang? Itu Tuhan gak perlu jawab itu. Boleh gak kita pukulin orang? Gak boleh. Itu tuh Tuhan gak perlu jawab dari surga. Anakku yang kukasihi, kali ini saja ya, pukul bagian dada sampai perut, jangan wajah. Begitu? Gak ada itu. Tapi orang lain bisa Pak, mukuli Pak, kalau rejected. Itu orang lain. Kita hidup di dalam bingkai etika dan moral Alkitab. Itu integritas kita sebagai orang Kristen. Itu harus diperhatikan. Jadi kalau ada dua keinginan yang saling bertolak belakang, kita sudah punya ukuran untuk menentukan mana yang harus kita ikuti. Kalau Anda ngantuk di hari Minggu pagi, tapi di sisi lain Anda harus bangun karena ibadah, mana yang Anda pilih? Lanjutkan ngantuk atau bangun dengan terpaksa dan mengatakan,
mari air dingin siram saya. Mana yang Anda pilih? Itu menunjukkan integritas kita. Gak main-main itu. Ya. Next. Jadi integritas itu apa? Pertama, saya akan melakukan apa yang saya katakan, tidak peduli betapapun sulitnya. Ayo, ini yang sering kita bergumul, betul gak? Lakukan apa yang Anda katakan. Pak, sabar ya Pak ya. Masalah hidup memang banyak. Ketika saya kena masalah hidup, yang sana ngomong sabar ya Pak. Ya kamu gak ngalami sih. Hati-hati. Karena di dunia ini termasuk saya sebagai pendeta, ya kita semua sama sebenarnya. Di dunia ini orang lebih hebat menasehati daripada dinasehati, betul? Katakan iya. Betul kan? Orang lebih hebat, ingat ya, saya pilih memang kata hebat. Orang lebih hebat memberikan nasihat ketimbang dinasehati itu. Semua manusia begitu. Waktu teman kita dapat masalah, ya dikelo sama orang, dengan mudah kita bisa bilang loh, udahlah bro, mungkin itu ya lagi nasib aja, sabar aja, udahlah biarin aja daripada kamu dapat masalah. Begitu kita yang dikelo orang, kita kejar sampai ke lubang semut. Udah gitu semutnya semut merah. Betul? Kita nggak seperti ubi mesak, saudara-saudara, yang bisa bicara sama semut merah. Betul? Jadi dalam pengalaman saya sebagai orang Kristen, bahkan secara umum sebagai manusia, banyak orang mahir memberikan nasihat, tapi tidak mahir dinasehati. Gitu, hati-hati. Jadi saya akan melakukan apa yang saya katakan, betapapun sulitnya. Kalau saya senang memberi nasihat sama orang, misalnya sabar, ya saya harus sabar dalam keadaan apapun. Karena itu nasihat dari saya. Yang kedua, saya akan hidup sesuai dengan apa yang saya ajarkan, tidak peduli betapa sulit yang saya hadapi. Khususnya yang suka khotbah nih kan. Siapa yang suka khotbah di sini? Ya saya yang pertama kan. Saya dong. Yang kedua siapa lagi? Yang suka khotbah. Dalam hati dia, saya Pak. Khotbah bukan hanya di depan orang, khotbah di keluarga kita, betul nggak? Siapa yang suka khotbah di keluarga Anda, memberikan nasihat-nasihat? Bapak dan ibu, betul nggak? Harus begini, harus begitu. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ya kan? Itu terus kita gaungkan. Perhatikan, apa yang Anda katakan, prinsipnya loh ya. Bukan bentuk ya, prinsip. Lakukan. Lakukan. Kalau Anda sudah sepakat, ya di dalam sebuah rumah tangga ada aturan yang begini, lakukan betapapun sulitnya. Itu integritas. Saya akan jujur terhadap orang lain betapapun besar resikonya. Integritas. Next, nomor 4. Saya akan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan saya sendiri. Ini sumber konflik ini banyak. Biar di gereja. Misalnya kita rapat nih, ya, ada keputusan yang tidak kita ingini, tapi semua sepakat memutuskan itu. Kalau kita berintegritas, kita akan tetap melakukan itu. Betul? Jangan bilang, itu kan bukan keputusan saya. Saya sebenarnya dari awal gak pengen itu. Tapi rapat memutuskan begitu. Kalian aja yang lakukan. Itu orang yang tidak punya integritas. Saya seringkali dalam rapat-rapat, entah di sini atau di luar, ada banyak hal yang saya usul seperti itu tidak diterima oleh floor, dan akhirnya diputuskan berbeda dengan apa yang saya usulkan.
sebagai seorang hamba Tuhan yang berintegritas, ketika rapat memutuskan untuk ketuk palu, saya ikut, walaupun itu tidak saya setuju. Itu integritas. Jangan bilang, saya nggak setuju kok dari awal, kalian aja deh. Padahal saya ada di situ. Hati-hati. Itu namanya mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Itu integritas. Saya akan transparan dan tetap bersikap rendah hati. Sampai di sini sudah capek dengerin saya? Ya. Saya lanjutkan sedikit baru saya berhenti. Kita lanjut minggu depan. Next. Mengapa integritas itu penting, saudara-saudara? Ada beberapa pandangan para pemikir. Integritas adalah batu penjuru bagi pembangunan kepercayaan dan kredibilitas. Faktor utama yang menentukan seorang dapat dipercaya atau tidak. Next. Integritas adalah kualitas utama yang tak dapat diragukan lagi dari seseorang, khususnya pemimpin. Tidak ada integritas, tidak ada sukses dalam kepemimpinan. Ya, tidak peduli dimanapun, di kantor, di area sepak bola, bahkan di gereja. Itu kata seorang ahli kepemimpinan, Eisenhower. Next, seseorang tidak dapat berbuat benar dalam satu bidang kehidupannya, tapi di bidang lain dia berbuat salah. Sama dengan Alkitab. Kita nggak boleh hanya senang dengan khotbah-khotbah yang penuh berkat, tapi khotbah-khotbah yang mengkritik dan menegur kita nggak senang, nggak boleh. Itu integritas. Kalau kita senang bagian Alkitab yang satu, maka seluruh bagian Alkitab, sepahit apapun pesan yang diberikan, kita harus menyenanginya. Integritas. Next, sudah dibuat survei terhadap 54.000 responden. Mereka rata-rata menyetujui bahwa kualitas utama dari seorang pemimpin atau kita manusia pada umumnya adalah integritas. 90% kegagalan memimpin disebabkan karena gagal dalam integritas, khususnya para pemimpin. Itu sebabnya selalu saya bilang di awal tahun, para pemimpin ingat, Anda dituntut lebih banyak daripada yang bukan pemimpin. Masih ingat kan? Selalu begitu. Next, penelitian yang dilakukan oleh The Center for Creative Leadership memperlihatkan bahwa seseorang atau pemimpin yang sukses mempunyai integritas yang kuat. Yang tadi itu yang saya jelaskan. Mereka memiliki sikap integritas yang kuat. Sebaliknya, pemimpin yang gagal adalah mereka yang tidak dapat menepati atau mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Sekali Anda tidak jujur, seumur hidup Anda tidak dipercaya. Ingat, integritas adalah hal next yang mutlak. Jika orang-orang mengikuti seorang pemimpin dengan sukarela, di mana saja itu, yang mereka lihat pertama-tama adalah orang itu bisa nggak dipercaya. Next, kesimpulan. Integritas itu bahan baku utama bagi saya secara pribadi, bagi kita bergereja dimanapun Anda berada. Integritas. Ya, mengapa integritas itu penting? Next, pandangan Alkitab. Ayub pasal 2 ayat 3 berkata, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Kata Tuhan, sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi seperti dia, saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, dan ia tetap teguh dalam kesalehan. Tuhan pun sangat menghargai integritas. Next, Tuhan Yesus dikenal akan integritasnya. Dalam Matius pasal 22 ayat 6 dikatakan, Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Engkau tidak takut kepada penilaian orang-orang, sebab engkau tidak memandang muka. Yesus adalah seorang yang berintegritas. Next, Rasul Paulus menghargai dan membela integritasnya. 2 Korintus 1 ayat 12 dikatakan apa? Inilah yang kami megahkan, suara hati kami yang memberi kesaksian kepada kami
bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kalian, kata Paulus, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tapi oleh kekuatan anugerah Allah. Integritas. Paulus seorang yang kata-katanya kadang keras, betul gak? Kepada jemaat Galatia dikatakan, hei engkau jemaat Galatia yang bodoh. Tapi di dalam kata-kata Paulus yang begitu keras menegur jemaat Galatia, dia seorang yang tulus hatinya, yang berintegritas. Next, pemimpin yang berintegritas. Ya, nomor 4 sekarang. Pemimpin yang berintegritas memimpin dengan penuh kepercayaan diri. Amsal 10:9 bilang apa? Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Artinya apa? Tidak aman jalannya. Yang ditangkap KPK siapa? Yang korupsi. Yang tidak korupsi tidak akan ditangkap KPK. Amsal 28 ayat 1. Tetapi sebaliknya orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Saya pernah nonton film singkat. Ada seorang yang mencuri, baru saja dia merampok rumah seseorang. Dan di jalan dia jalan. Tiba-tiba ada sirine polisi. Dia lari kencang padahal polisi cuma lewat. Polisi nggak tahu kalau dia habis merampok rumah. Tapi karena dia merasa bersalah, dia dengar polisi, ada keterkaitan kan rasa bersalah dengan tugas polisi, dia lari. Begitu juga orang tidak berintegritas. Kebohongan satu akan dijawab dengan kebohongan lainnya. Betul? Hati-hati. Ya, untuk membela kebohongan Anda akan capek berbohong. Itu integritas. Ya. Jadi, next, integritas memberikan apa kepada kita? Ya, kuasa kepada kata-kata kita. Kalau saya dikenal sebagai orang jujur, waktu saya ngomong orang percaya, betul nggak? Tapi kalau saya dikenal orang tidak jujur, seberbusa apapun saya ngomong, betul? Hati-hati, jangan sampai kita diperlakukan orang seperti itu. Integritas memberikan kekuatan bagi rencana kita dan daya bagi tindakan kita. Ya, ketika integritas ditegakkan, banyak yang dapat dilakukan. Tapi kalau kita tidak punya integritas, hampir tidak ada yang dapat kita lakukan. Akhirnya, next, Titus pasal 2 ayat 7 dan 8. Ini ayat Alkitab, saya kutip. Jadikan dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ini buat hamba-hamba Tuhan nih, jujur dalam pengajaranmu. Ya, kadang-kadang pengajaran kita keras dan tidak enak. Ya, ada mungkin di antara jemaat yang tidak suka dengan pengajaran keras. Kita hamba Tuhan tetap harus mengajarkannya. Itu namanya jujur dalam pengajaran. Ya, sehat, tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan jadi malu. Artinya apa? Lawan tidak punya ruang untuk melihat kesalahan kita. Karena tidak ada hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Kata Titus. Tuhan memberkati. Selesai juga 28 slide. Ya. Minggu depan kita akan masih tetap bicara integritas, tapi secara khusus di dalam 4 area hidup kita yang lebih spesifik. Ya.